ITU Susan. Tidak apa-apa, panggil saja aku Shanshan. Masih dipanggil Shanshan ya? Kamu sangat ramah padaku. Apakah aneh kalau kafe kamu masih punya barang-barang ini? Ini hal yang biasa. Pak, kamu benar-benar tidak bisa menemukan makanan ini di Amerika. Meskipun ada di Amerika, rasanya tidak asli. Kobala. Maaf. Aku tidak makan makanan cepat saji. Hey, APA yang kamu katakan? Salahku. Aku lupa memberitahumu. Shanshan itu vegetarian. Dia melihat daging dan menganggapnya sebagai makanan sampah. Dari vegetarian itu wajar kok. Bagaimana kalau aku siapkan douzi seperti ini? Douzi itu terbuat dari apa? Apa itu douzi? Proses pembuatannya sangat rumit. Pokoknya kamu tidak akan mengerti dengan cuma 1-2 kata. Tapi douzi itu enak. Aku sudah meminumnya sejak kecil. Dan paman serta bibi kami di Beijing. Setiap pagi mereka bangun dan antri untuk mendapatkan ini. Kamu cocok minum ini. Tidak, terima kasih. Aku tidak pernah menyentuh makanan yang belum pernah kucoba. Jadi apa yang kamu makan selama tubuh dewasa? Aku tidak akan memilih yang seperti itu. Asalkan sehat, higienis dan bergizi, itu tidak masalah. Minum kopi. Bukankah orang asing selalu minum ini? Maaf soal itu. Kopi bisa menyebabkan pigmentasi kulit. Aku cuma minum air putih. Yan. Apa kopinya sudah siap? Hei, sebentar lagi selesai. Ganti dengan air putih dingin. Lihat tanganmu penuh dengan makanan. Ini, lapla. Lap Tenyu. Bisakah kamu lebih perhatikan cara bicara Enyu? Apa yang aku bilang tadi? Nanti temanku bakal kasih muka, oke? Aku nggak ngomong apa-apa. Orang yang udah lama di luar negeri nggak pakai basa-basi. Suka ya suka, nggak suka ya nggak suka. Di sini? Wah, semua orang ini sopan, itu sopan. Aku masih nggak terbiasa. Kamu bersihin aja. Kamu sekarang lagi di sini. Jangan selalu nganggap diri kamu orang asing. Ikutin aja aturan di sini, dong. Aku cuma nggak tahan sama yang norak gini. Lihat temanmu. Sama kolega-kolegamu. Bukan buat jualan biskuit. Jadi, fresh meat aja dikit. Kamu nggak bisa selalu sama orang kayak gitu. Lebih baik kamu banyak bergaul sama orang yang karirnya sukses. Biar kamu bisa maju, kan? Aku berteman cuma biar nyaman. Cuma biar nyaman aja. Aku gak mikirin banyak. Capek. Santai. Gimana mau sukses kalau santai-santai? Jangan dengerin omonganku. Aku datang hari ini buat rencanain masa depan karirmu. Setelah kamu pergi kemarin, banyak mikir. Kamu bilang gak mau tinggal di rumah besar yang aku beli. Gak mau hidup sesuai yang aku atur. Bagus, itu artinya kamu punya harga diri. Aku gak salah pilih orang. Nah, kamu bisa usaha sendiri di Amerika. Tunjukin kemampuanmu. Buka usaha sendiri. Peluang di New York banyak banget. Aku juga bisa kenalin kamu ke banyak teman yang berpengaruh. Gimana setelah kita pulang? Aku langsung cari cara buat bikin perusahaan buat kamu. Kamu kan suka jalan-jalan? Kita buka perusahaan travel. Ini gampang diomongin. Tapi susah banget dilakuin. Lihat, kita lulus kuliah. Kamu udah berjuang di Amerika 10 tahun. Baru bisa dapetin posisi sekarang. Saya bekerja keras di Shanghai selama 10 tahun. Saya punya karir yang cukup stabil di sana. Kamu menyuruh saya membuang semua yang saya punya di Shanghai dalam sekejap. Pergi ke Amerika dengan tangan kosong. Semuanya harus dimulai dari nol. Saya tidak tahu. Saya Dengga. Bagaimanapun juga, hanya saja kehidupan di sini terlalu stabil. Itu membuatmu menjadi malas. Kamu sekarang tidak punya keberanian untuk menerima tantangan baru. Kurang keberanian untuk menghadapi kehidupan baru. Saya sudah pernah ke perusahaanmu. Itu tidak bisa disebut karir. Lagi pula, kamu juga bukan bosnya sendiri. Kalau kamu cuma punya sedikit profesionalisme saja. Oak, mungkin saya akan kecewa padamu. Atau dikembalikan lagi. Ada alasan lain juga. Kamu ingin menggunakan ini sebagai alasan. Tidak ingin menikahiku. Ya, aku begitu tahu. Kalau memang begitu. Saya benar-benar akan sedikit sedih. Shanshan, dengarkan aku. Kamu benar-benar salah paham denganku. Pernikahan itu pernikahan. Kehidupan itu kehidupan. Itu hal yang beda. Bagaimana bisa itu dua hal yang berbeda? Kita pergi ke Amerika untuk menikah. Kemudian kita masing-masing membangun karir sendiri. Kehidupan dan karir berjalan bersamaan.
Begini, aku akan memberitahumu ini. Apakah kamu pernah nonton film itu? Film yang mana? Iya, Beijing Meets Seattle. Itu yang diperankan oleh Wu Xiubo. Dia adalah ahli bedah yang sangat ahli di negara ini. Kemudian dia pergi ke Amerika bersama istrinya. Tidak bisa melakukan apapun. Cuma bisa jadi sopir. Saya khawatir ketika saya pergi ke Amerika, saya tidak sebaik dia. Oke. Berhenti bicara. Itu cuma film. Itu bohong. Ini adalah kehidupan nyata. Ini yang nyata. Jangan mencuri konsep dariku, oke? Kalau begitu kamu harus memberiku waktu. Hal sebesar ini tak bisa diputuskan dalam 1-2 hari. Kamu tiba-tiba pulang dari Amerika untuk menikahiku. Aku belum siap. Tapi kamu harus jawab pertanyaan ini. Aku bisa beri waktu untuk memikirkannya. Tapi jangan terlalu lama, ya? Aku duluan. Mau kemana? Habiskan makan malam dulu. Yo. Pacar pertamamu yang hilang 10 tahun muncul. Aku duluan. Dia bicara belakang. Jangan tersinggung. Tidak kok. Serius, aku sudah lihat banyak orang berpura-pura. Dan aku tidak minum kopi. Aku minum air putih biasa. Hei, aku benar-benar tidak paham. Selama 10 tahun, kamu jaga tubuh seperti giok. Kenapa jadi aneh? Apakah itu sepadan? Aku juga merasa agak aneh. Dulu sebelum keluar negeri tidak seperti ini. Oak. Pasti berubah karena masyarakat kapitalis. Hahaha. Makanannya beda setiap hari. Di sana pasti minum susu, makan mentega dan mie setiap hari. Aku minum sari kedelai dan makan biskuit bersamamu setiap hari. Nutrisinya tidak sebaik dia, jadi dia tumbuh cepat. Terutama pemikirannya. Tumbuh lebih cepat dariku. Saat kembali kali ini, kupikir dia sangat matang. Selalu merencanakan hidup dan karirku. Aduh, jadi seperti guruku. Tidak tahan. Lalu kamu menikah dengan gurumu? Atau ikatan? Atau ikatan? Apa yang kamu ragu-ragukan? Tidak bisa menikah. Kamu tahu, jangan bertingkah seperti aku. Aku mensuaikan sireng wanita dalam 10 tahun. Aku lega cat dua kali. Benar? Tapi bagaimanapun. Apakah ada sesuatu di antara kita? Kita punya gairah. Ada dorongan dan cinta. Kita punya lengket. Apa yang kamu punya? Itu sama pasti yang besar. Apa yang kamu punya? Kamu tidak punya apa-apa. Benar? Kamu bingung? Makasih udah panik. Rugi, terutama kerugian. HMPH, kamu juga rugi uang. Apa yang saya rugikan? Semangat setiap hari. Kamu kehilangan ginjal? Saya tahu kamu tidak punya kata-kata baik. Hai Long, hey. Kenapa mau makan dulu sebelum pergi? Saya belum bilang ke kamu. Bisnis apa? Cewek itu datang cari kamu. Cewek yang mana? Kenapa pura-pura berusaha sama saya? Cuma meludahi kamu. Dan masukin kamu ke penjara. Cari saya buat apa? Lagian kamu bisa apa? Suruh orang punya kalung itu. Kamu gak bilang ke dia saya punya, kan? Saya mau bilang kamu bisa santai banget. Oak. Biar dia nunggu 2 hari lagi. Cewek itu bilang. Gimana kalung ini? Nggak berharga banget. Tapi itu sangat berharga buat dia. Nona, lihat rumah? Beliatos Sewa? Saya mau rumah 1 kamar tidur. Bisa disewa. Ada yang cocok? 1 kamar 1 ruang tamu. Kebetulan saya pegang 2 unit. Harganya juga wajar. Kuncinya juga di saya. Kalau mau lihat, saya bisa antar. Lingkungan kompleknya bagus? Oh, ini kompleks 10 tahun lalu. Tapi bersih. Ini di komplek di daerah kita. Perbandingan harga kinerja terlalu tinggi. Kalau mau lihat, aku antar kamu sekarang. Kebetulan aku lagi free sekarang. Ayo bawa aku lihat. Wah, silakan lewat sini. Ini akan jadi prioritas utama kerja kita hari-hari ini. Silakan temui Pak Dai untuk atur pembagian tugasnya. Ini pertama kalinya kita kasih feedback ke klien dengan cara begini. Walaupun udah sewa PR agency buat rencanain dan atur. Tapi aku ingetin ya, kali ini tamunya adalah klien paling penting kita sepanjang sejarah. Terus, Jujur aja, artinya, mereka semua adalah dewa kita. Tugas kita, cuma sukses. Jangan gagal. Semuanya, tolong ya. Seriusan. Kerahkan semua usaha. jadi,
Jangan sembunyikan ide kalian. Masih ada waktu buat perbaikan. Silakan sampaikan pendapat. Aku jago soal ini. Aku ini pangeran pesta. Kita bisa contek acara-acara luar negeri. Misalnya, cewek sambutan sama staf kita. Bisa pakai kostum kartun. Loku. Bikin suasana ceria dan hidup. Cewek, rumah sebagus ini aja kamu gak suka. Kamu mau yang gimana? Kamu bilang ini rumah bagus? Rumahmu kotor dan tua. Lorongnya penuh sampah. Di dalamnya masih bau. Gimana mau aku tinggal? Masalahnya harga yang kamu kasih. Cuma bisa dapat lingkungan kayak gini. Kalau beneran gak suka lingkungan lain. Pardon Benjen? Kami masih punya banyak listingan. Gak, biar aku lihat lebih teliti. Makasih. Sama-sama. Lagi makan apa? Istrimu yang masak hari ini? Oh bagus, makan sama aku. Ayo, ayo, ayo. Kenapa kamu pulang kerja selarut ini? Harlan, punya pacar cantik, tapi gak pulang kerja tepat waktu. Aku lajang dari luar kota. Jadikan kantor sebagai rumah. Dari mana kamu tahu dia pacarku? Bisa dilihat. Aku jago observasi. Berani banget ngomongin kehidupan pribadi, bos? Enggak berani. Cuma menurutku, kamu dan pacarmu cocok banget. Pak Yuan, sudah makan? Aku traktir kamu makan. Gaji daripada berapa, sih? Sering-sering traktir. Aku gak ngajak semua orang. Kalau buat itu, lupakan saja. Aku gak segitunya. Bukan itu, cuma menurutmu kamu terlalu capek kerja. Sekarang aku belum bisa melayanimu dengan baik. Cuma bisa temani kamu minum dan makan. Sepanjang jalan, kamu bisa belajar banyak. Enggak banyak. Hei, Aikaraku. Mau makan apa? Pak Yuan, bawa aku makan di tempat romantis gini? Aku janji makan sama kamu, Terus ngajak aku ke sini buat apa? kuat. Dateng. Kenapa bawa cowok ke sini? Dia gak naik dulu. Dia bantu. Siapa yang naik? ITU Shen. Kamu mau melamar dia? Wah, aku merasa terhormat. Aku bilang mau melamar hari ini. Kasih kamu kesempatan tunjuk kemampuan. Telepon aku. Saya Pak? Kamau, aku gak ngerti. Kamu gak puas sama rumah ini? Ah, harganya, aku juga sesuaikan dengan budgetmu. Tapi akhirnya, kamu berhenti tanda tangan kontrak. Bukan gak berani bilang di depan orang tadi. Menurutku masih agak mahal. Hei, tolong pikirkan cara. Cari lagi, ya? Adikku sayang. Rumah-rumah di sekitar sini paling cocok untuk set ini. Kalau kamu tidak tanda tangan, desa ini tidak akan nyentuh ini. Kamu pikirkan lagi. Tidak. Lihat kamu, perusahaan perantara sebesar ini. Pasti banyak listingan. Kamu bisa cari lagi. Aku akan cari cara. Halo, Halo, ini Nona Emma Xiaon? ini saya. Siapa ini? Nama saya Luo Iyai. Apakah kamu kehilangan kalung? Ada mutiara di atasnya. Ya, tunggu. Ya, kamu temukan punyaku? Seseorang menemukan kalungmu. Biar aku kembalikan padamu. Aku sekarang di Jinjiang Paradise. Apakah kamu bisa datang untuk mengambilnya? Ini bos Ju dari Golden Gun Coffee Shop. Boleh aku kasih nomorku? Ceritanya panjang. Ayo ketemu. Aku lagi buru-buru di sini. Aku tidak bisa kirim ke kamu. Atau tolong kamu ambil sendiri. Menanggu di bawah Bayanggola. Wah, datangnya cepat juga. Kamu Luo Yang? Oh iya. Maaf banget. Tolong kamu datang sendiri. Di mana kalungku? Apa-apaan ini? Kamu naik dan saat kabin ini di titik tertinggi. Aku datang. Bagaimana link ini? Seperti sulap ya? Sebenarnya bukan sulap. Ini permainan. Orang yang nemuin kalungmu suruh aku begini. Siapa orang ini? Nah, saat kamu dapat kalungnya, Orang ini akan muncul dengan sendirinya.
Hei, Chuan Yuan. Apa kamu taruh kalung ini di bawah kursi kabin? Apa yang dia bilang tadi padamu? Dia baru saja bertanya siapa kamu. Aku bilang seperti yang kamu perintahkan. Sekarang bisa ceritain hubungan kamu sama dia apa? Mainin game romantis dan seru kayak gini. Bukannya ini game yang harusnya kamu mainin sama Nona Shanshan? Siapa yang mendesain roda Ferris pertama di dunia? Itu saja mereka. Faris mendesainnya untuk pameran Chicago tahun 1893. Tujuannya, dari tahun 1889. Menara Eiffel dibangun untuk pameran Paris. Bersaing. Roda Ferris pertama beratnya 2.200 ton. Bisa buat 260 orang. Tingginya 26 lantai. Halo, Nona Wang. Halo, aku Yuan Hao. Kamu gak perlu takut. Jangan gugup. Roda Ferris nggak ada masalah mekanis sama sekali. Selama aku mau dia jalan. Dia jalan terus. Yuan Hao, kamu brengsek banget. Kamu. Kayaknya kamu bersekolah dikit. Mereka berdua bakal bikin aku takut. Kamu terlalu kekanak-kanakan. Kalungku mana? Kalungnya ada di tanganku. Mau ngapain? Aku mau balas budi. Sebelumnya kamu nyulut petasan buat ledakin tendaku, kan? Bikin aku ke kantor polisi tanpa alasan. Ini pengalaman pertama seumur hidupku. Hari ini aku bakal bikin kamu melayang 100 meter di udara. Nikmati pemandangan malam Shanghai yang cantik. Aku yakin. Ini pertama kalinya kamu bakal ngalamin. Hei, kalau kamu laki-laki beneran, turunin aku. Kita ada janji di bawah roda Ferris. Gentleman gak banyak bacot. Kamu pikir kamu gentleman? Di atas sana anginnya kencang. Duduk yang manis, nikmati pelan-pelan. Halo. Om. Pak Yuan, apa ini tidak bagus? Bukannya kamu bilang kalungnya ada di gondola ini? Zhuang, tolong letakkan dalam 5 menit. Hati-hati. Oh, jangan khawatir soal keamanan. Hei, jujur saja. Apa cewek di atas sana pacarmu? Kalau dia pacarku, harusnya aku yang naik sekarang. Kenapa kamu sama kayak waktu masih sekolah? Sifat jelekmu gak berubah sama sekali. Hei, aku udah muak sama kamu. Nanti kamu bisa telepon istriku. Kenapa kamu pulang sampai larut malam? Kenapa kamu sama kayak waktu masih sekolah? Masih seperti itu. Gak ada yang berubah. Hei menantu. Aku lagi sama Yuan Hao. Pak Yuan. Tapi dia tidak bisa ambil kalungnya. Dia tidak akan melepas aku. Bukannya urusan cewek itu keahlianmu? Aku cuma tidak tahu hubungan kalian seperti apa.
Kenapa kamu harus mempermainkan orang seperti itu? Apa permintaanmu berlebihan? Aku bosmu. Lakukan apa yang aku suruh. Oh, aku cuma mau main-main sama kamu. Tidak menyangka jadi serius. Tidak menakutimu? Lucu, cuma kalian berdua main tipu-tipu kecil. Kukira bisa menakutiku. Aku masih kira. Pemandangan di biang lala itu indah. Mei 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 ya 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 ya. Galungnya tidak ada kamu. Kenapa kamu panggil aku ke sini? Aku cuma kurir kan? Aku benar-benar tidak tahu kalung itu tidak ada di gondola itu. Gimana kalau ini? Lepar Hayak. Aku traktir kamu makan malam. Bukan kamu ada waktu untuk traktir aku makan malam. Lebih baik kamu cepat tanya aku di mana kalungnya. Gimana kalau begini? Aku antar kamu pulang dulu. Aku minta kamu lain hari. Suatu hari nanti kamu tahu kalung ini untukku. Seberapa penting itu? Ini yang ibuku berikan padaku. Bukankah itu mudah? Payak ini dikira pelakin kamu yang lain. Bagaimana dengan ibu kita? Apa kalian sedekat itu? Hai, ayo jadi orang timur laut. Ibu semua orang disebut ibu kita. Aku dari laut. Suaraku aneh. Ibumu, ibumu. Minta ibumu belikan kamu yang lain. Aku tak pernah bertemu ibuku. Ini satu-satunya kenangan yang ibuku tinggalkan. Kalau kalian kehilangan kalung ini dariku, aku dan ibuku bahkan tak punya satu-satunya kenangan. Kamu paham? Oak. Aku mengerti. Maaf. Kurasa Tuan Yuan juga tak tahu asal-usul kalungmu. Kalau tidak, dia tak akan bisa menggodamu seperti ini. Bagaimana dengan Tuan Yuan? Tak heran murah banget. Dia hitung bisnisnya. Aku berhutang padamu hari ini. Aku juga punya nomor teleponmu. Tunggu sampai aku tahu di mana kalungnya. Aku akan beritahu secepatnya. Aku antar kamu pulang dulu. Kamu tak perlu antar. Kalian berdua bersama. Kenapa aku harus percaya kamu? Hei, kakak, hei. Biar aku tanya sesuatu. Apa hubunganmu dengan Tuan Yang kita? Kenapa dia menggoda kamu seperti itu? Hubungan antara gadis bodoh dan bajingan. Jangan ikuti aku. Aduh. Bisa pergi. Tuan Lin, Wenyao. Tuan Lin. Tutup pintunya. Apa dia marahi aku banyak setelah turun tadi malam? Lagian tak ada yang bagus untuk dikatakan. Aku nggak bakal kasih tahu detailnya. Terus? Baru aja pergi. Dia terus ngejar-ngejar aku buat kalungnya. Pak Yuan, kenapa nggak balikin aja kalung ini ke yang punya? Kalau kamu nggak enak maju sendiri. Aku bantu kamu balikin ke dia. Apa? Kamu tergoda sama dia? Masa sih? Mana mungkin aku orang yang tega ninggalin teman cuma buat cinta? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Tadi malam aku mau balikin ke dia. Tapi siapa suruh dia kasar sama aku? Kamu kemarin udah bagus. Tapi soal kapan kalungnya bakal dibalikin ke dia. Itu urusanku. Kamu nggak usah khawatirin. Pak Yuan, aku bukan orang yang suka ikut campur. Tapi aku harus kasih tahu kamu sesuatu. Gimana dengan kalung ini? Ini satu-satunya kenangan yang ditinggalin ibunya, Mao Xiaon buat dia. Dia sama ibunya nggak pernah ketemu. Dan dia sendiri yang cerita ke aku. Aku kasihan sama dia. Oh, gitu ya. Kamu kerja aja dulu.
Hai kakak, aku udah lihat kalungnya. Kamu dapetin buat aku? Aku nggak punya kemampuan segitu. Kalau bisa, udah dari dulu aku anterin ke kamu. Tapi aku udah sampaikan kata-katamu. Artinya dia masih nggak mau balikin ke aku, ya? Kakak, gimana kalau gini? Kita ketemuan malam ini kalau kamu ada waktu. Kamu mau apa? Kamu percaya sama aku? Aku beneran mau bantu kamu. Makasih, Master. Siapa? Kakak, ini aku. Oh, tunggu sebentar. Wah, kakak, Lagi ngapain? ibuku bilang. Datang pertama kali nggak boleh kosong tangan. Ya udah, kamu pasti tahu harus bawa apa. Masuk sini. Hai. Kamu tidak ada apa tidak. Aku bikin pangsit. Ada pangsit? Kamu yang giling kulitnya sendiri? Kulitnya bukan kakakku yang giling. Isinya yang kakakku buat. Aku benar-benar tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak. Yang Hao. Yang Hao. Ada apa? Ya? Kenapa 2 hari ini, aku tidak pernah lihat kamu bersama Shan Shan? Dia sudah beberapa tahun tidak kembali. Orang itu setiap hari mengajaknya keluar. Perusahaanku juga sedang sibuk. Rapat Thanksgiving 2 hari lagi. Banyak sekali urusan. Apa yang sebenarnya kamu katakan tentang pernikahan? Aku sudah berusia 30-an. Jangan khawatirkan itu. Lebih dari 30 tahun. Astaga, ibumu meninggalkanmu ketika kamu berusia 3 tahun. Sudah 30 tahun. Aku membesarkanmu sendirian. Sebagai ayah dan sekaligus ibu, aku sudah terbiasa mengkhawatirkanmu. Sekarang tidurlah. Oh, untuk apa minum teh di malam hari? Aku sudah belikan susu untukmu. Oh, biarkan aku bicara tentang Shan Shan lagi. Untuk apa bicara sambil minum susu? Kamu dan Shan Shan sudah bersama selama 10 tahun. Berapa puluh tahun lagi yang dimiliki gadis itu? Sebagai manusia, kita harus punya hati nurani. Ya, ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Aku tidak peduli. Setelah kamu menikah nanti, apakah aku tinggal di Shanghai? Atau ikut kamu ke Amerika? Aku bisa menerima apapun. Kalau kamu bisa menetap lebih cepat, aku masih harus memberitahu ibumu. Jangan minum teh di malam hari. Minum susu bisa membantu tidurmu lebih nyenyak. Bibi di supermarket hari ini berkata, susu ini istimewa. Komunitas ekologi apa tempat sapi-sapi ini tumbuh? Hidup dan makannya lebih baik dari manusia. Aku akan panaskan dulu untukmu. Ah. Oh Kiam. Enak banget kak. Bilang, apa yang bisa aku lakukan? Bobol laki dia. Itu nggak bagus. Jian Kong Lai hari ini. Perusahaan kita nggak gede. Banyak banget alatnya. Aku belum bobolin buat kamu. Terrace Marika Diambil. Aku rasa begitu. Cuma bisa akalin. Nggak bisa serang. Gimana? Lagi pula aku nggak bisa apa-apa. Lihat, dia aku dia. Ngebully aku kayak gitu. Kamu ada ide bagus? Pria pengen gengsi. Iya kan? Cuma kasih dia minta maaf.
Minta maaf, kan selesai? Aku masih butuh kamu kasih ide buruk ini. Kamu yakin dari aku? Kukira kamu ada urusan. Nggak nyangka kamu juga pengecut. Enggak, siapa pengecut kamu? Dia nggak peduli itu ide bagus. Dia setidaknya punya ide. Ah, Hansin aja masih bisa merangkak di bawah kangkang waktu itu. Kamu siapa? Terus kenapa kamu nggak merangkak di bawah kangkang dia? Itu bukan kalung aku. Terus kamu makan apa? Jangan makan. Aku belum selesai. Oh, ada tamu? Aha. Aha. Siapa nakutin aku? Hampir bikin aku tersedak mati. Pemilik udah nagih pindah beberapa kali. Aku akhirnya nemu rumah. Semuanya udah aku bungkus. Agen barusan nelpon aku. Bilang rumahnya disewain ke orang lain lagi. Itu nggak gampang. Carrie Yang Lane. Kamu tadi harusnya lembut waktu nutupin aku. Harusnya aku lembut waktu mukulin kamu? Jangan cari masalah. Kak, Aku mau tanya. kenapa kalungmu bisa sampai ke dia? Bisa jelasin nggak? Pelacur tiap tahun. Tahun ini makin banyak. Aku lagi mabuk. Kalungnya terlempar di kafe temennya. Jadinya, dia sama temen-temennya ribut. Ngeroyokin aku. Kafe temennya. Oke, Masa segampang itu bilangnya? Kamu pergi ke kafenya. Temennya bilang, kalau kalung ini nggak bisa diambil balik. Kamu tinggal di tokonya aja, jangan pergi. Bukannya itu lebih baik daripada aku buka-buka lacy? aku tahu kamu kesini mau makan hari ini. Aku bikin pangsit sepanjang sore. Kupikir kamu bisa bantu aku keluar dari masalah. Kamu bisa kok. Nanti kamu biarin aku gak orang. Biarin aku tidur di toko bentar. Kamu ngeles ya? Kamu masih perlu ide jelek ini. Kamu keluar, jangan makan. Hei, aku belum makan. Kenapa ini nggak dihabisin? Ayo makan, ayo pergi, pergi. Pergi. Kamu belum pernah makan seumur hidup? Taruh itu buat aku. Taruh. Keluar. Hei, ambil bunganya pergi. Aku kirim ke kamu. Halo. Ada apa? Aku mau balikin kuncinya ke kamu. Bisa turun ambil nggak? Naik aja. Dari pacarku. Maksudnya apa? Bangga.
Aku lihat orang bawa masuk. Udah lama tergeletak di depan pintu. Barusan yang ngetok pintu kamu ya? Kamu juga menyalakannya. Aku yang setuju. Bagaimana cara saya mengemudi? Hey, Tidak. Cepat agak. Silakan duluan. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak Tidak Putus. Kamu cuma cari ban cadangan untuk dirimu sendiri, kan? Kamu bisa bersama wanita lain tanpa putus. Apakah kalian pernah tidur sekasur? Kamu pikir kamu bisa memasang beban kesalahan ke kepalaku? Ini salahku, kan? Jangan bahas itu lagi. Aku tanya kamu. Apakah kamu benar-benar mau putus denganku karena dia? Bisakah kau berhenti berpikir bahwa orang lain sama menjijikannya denganmu? String. Saya melakukan kesalahan. Tapi tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan membuktikan bahwa hanya kamu yang ada di hati saya. Benarkah? Bahkan jika kamu ingin hatiku sekarang, Aku akan keluarin untukmu langsung sekarang. Kamu bayar, kamu tidak bayar. Kamu bayar lagi. Ambil saja, ambil saja. Pengecut. Halo, Saya Yuan Hao. kata kamu datang ke kafe Golden Gun. Saya akan kembalikan kalungnya padamu. Sudah datang. Di mana kalungku? Begini keadaannya ketika saya mendapatkannya. Oke, sudah bagus ketemu lagi. Ada kotak tambahan. Terima kasih. Luo yang memberitahu saya segalanya. Saya tidak tahu kalung ini sangat berarti bagimu. Saya minta maaf atas hal kekanak-kanakan yang saya lakukan. Bisakah kamu minum bareng saya? Kamu mau minum lagi ya? Jangan khawatir. Saya tidak akan minum terlalu banyak lalu menciummu. Baik, apa yang ingin kamu minum? Kamu minum apa? Oke, saya punya sebotol anggur murni. Saya ambilkan dulu. Saya harus mudi. Saya tidak akan minum lagi. Itu cukup kuat. Tenang saja. Bisakah kamu tuang lebih banyak? Baiklah. Bukankah aku sudah mengembalikan kalung itu padamu? Masih marah? Hei, minum perlahan. Hanya 3 gelas saja. Aku minta maaf sekali lagi. Karena aku sungguh tidak tahu tentangmu dan ibumu. Itu salahku. Aku seharusnya tidak menikumu untuk pergi ke Kinceria. Mengapa kamu yang mengaku salah? Lalu kamu mau berkata bahwa orang lain yang salah? Setelah kamu para pria melakukan kesalahan, lalu kamu bebas, menyerahkan semuanya ke orang lain. Lalu tuduhan kotor itu ditempelkan ke kepala orang lain. Kemudian kamu merasa hati nuranimu bisa tenang, kan? Aku tidak pernah menuduh orang lain. Aku yang sendiri yang salah. Oke. Baiklah. Kalau ini kiranya benar tinggi.
Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak bisa membayar minuman ini? Aku yang akan belikan minuman untukmu. Jelas dia sendiri yang selingkuh. Harus kukatakan bahwa dia sudah dapat pacar baru. Apa maksudmu? Itu cuma omong kosong, bukan? Apakah ada pria seperti itu? Kamu sedang bicara tentang pacarmu. Dunia ini memang gelap. Kamu juga bukanlah orang baik. Apa yang salah dengan pacarmu? Mengapa kamu bertanya sebanyak itu? Dengarkan aku. Dia telah berbuat salah padamu. Kamu tidak perlu menghancurkan dirimu seperti ini. Apa urusanmu dengan ini? Jika dia benar-benar selingkuh darimu, kamu bisa. Bukankah kamu bisa putus saja dengannya? Apa yang sebenarnya dia lakukan padamu? Seberapa besar masalahnya? Apa hubungannya denganmu? Apa yang kamu lakukan hari ini? Kenapa tiba-tiba hari ini? Kembalikan kalungku padaku. Bisakah kamu ceritakan tentangmu dan ibumu? Ibuku. Kalau nggak nyaman, lupakan aja. Nggak ada yang nggak nyaman. Aku lahir 3 hari kemudian. Ibuku cuma ninggalin aku di rumah sakit. Terus dokter tahu dan telepon polisi. Polisi lihat aku, langsung kirim ke panti asuhan. Orang tua angkatku ambil aku dari sana. Mereka bilang ke aku, ibuku ninggalin aku nggak bawa apa-apa. Cuma selembar kertas. Tulisannya, kalung ini jimatnya. Aku juga berharap ini jadi jimatku. Sekarang kamu kasih ke aku, gak apa-apa. Selama ini kamu nggak kepikiran nyari dia? Lebih dari 20 tahun. Mau nyari di mana? Aku ingat nyari waktu masih kecil. Tapi, anak-anak, kamu tahulah, aku hampir aja nyasar. Sekarang internet udah canggih banget. Kenapa nggak minta tolong orang? Gimana caranya? Informasi penampilannya, aku nggak tahu. Cuma ada kalung. Mau nyari di mana? Aku ngomong yang nggak seharusnya di padang rumput tadi. Kamu nggak tersinggung? Yang kamu bilang benar. Aku cuma anak yang nggak punya ibu. Aku ditinggal waktu kecil. Tapi orang tua angkatku baik banget ke aku. Dari kecil, aku nggak ngerasa kurang dari anak lain. Udah malam. Aku antar kamu pulang. Yuk. Aku belum puas. Ya udah, kalau suka minuman ini, aku kasih. Bawa pulang aja, minum di rumah. Apa kamu takut banget sama aku? Aku bakal ganggu kamu semalaman kalau mabuk. Aku takut kamu kebanyakan minum, terus kehilangan kalungnya. Aku baru sadar kamu nggak sejahat itu. Ayo. Kenapa serius banget? Oke, Ayo kita pergi. kapan hujannya? Siapa yang suruh kamu minum banyak banget? Tidur sepanjang perjalanan. Aku ngorok enggak? Kamu tadi bangun gimana? Aku bangunin Ray. Terus nggak ada perkelahian. Oh iya, ada yang mau aku minta maaf. Aku mabuk berat di kamar mandi waktu itu. Aku mengganggumu. Lalu besoknya aku salah paham sama kamu. Aku bawa kamu ke kantor polisi. Pokoknya, kalungmu udah balik ke aku. Aku nggak akan panggil kamu si pria kecil Shanghai lagi. Nggak. Aku memang masih pria kecil. Aku ninggalin kamu sendirian di atas biang lala itu. Sangat tidak bermoral. Itu perbuatan penjahat. Lebih dari jahat. Gimana kamu bisa mikir ide buruk ini? Karena aku takut ketinggian. Jadi aku mikirin ide buruk ini. Kamu takut ketinggian? Kok bisa takut ketinggian padahal gede banget? Aku pernah kecelakaan di pesawat sebelumnya. Ada trauma di hatiku. Ada apa? Ceritain.
Aku pergi ke Irlandia untuk bisnis bertahun-tahun lalu. Pesawatnya mesinnya rusak. Sangat berbahaya. Semua orang di pesawat nulis surat wasiat. Aku nulis surat wasiat. Oke, Di surat wasiatmu itu. Apa itu? aku lupa. Lihat kamu. Aku bahkan lupa isi surat wasiatnya. Kamu sedang jalan-jalan. Kamu takut ketinggian. Kamu nggak bisa naik pesawat. Terus, gimana kerja? Sebenarnya nggak pengaruh ke kerja. Aku bisa naik kereta atau kapal, nggak usah pesawat. Kalau jauh ya nggak pergi. Aku suruh kolegaku aja. Hei, tapi sedikit pengaruh ke pacarku. Pacarmu merendahkanmu? Pacarku kerja di AS. Karena aku takut terbang. Jadi bertahun-tahun ini aku belum ketemu dia sekalipun. Kalian berdua selalu LDR? Gimana bisa jatuh cinta kalau nggak ketemu? Kalau aku sudah memukul bersamamu sejak lama. Apakah pacarmu selalu menempel padamu setiap hari? Tidak, apa maksudmu? Ayo turun. Aku mau turun dari kereta ini. Oke, aku turun, oke? Hei, tunggu sebentar. Sedang hujan. Cepat bicara. Akhir pekan ini, perusahaan kami mengadakan rapat syukuran. Datang kalau kamu tidak ada acara. Banyak sekali cowok di sana. Silakan pilih sendiri. Aku tidak suka cowok ganteng. Aku tidak tertarik dengan pria. Hei, wanita cantik juga ada kok. Aku tidak suka cowok ganteng. Untuk apa aku mau wanita cantik? Kecuali cowok ganteng, bukannya itu yang tersisa adalah wanita cantik. Kamu suka baik pria maupun wanita? Ada hewan hidup di sana. Ada. Bagaimana kalau kamu ingin membuat penonton terkejut hari itu? Kamu berpakaian menjadi dua orang. Gadis modern tahun 1930-an. Oh, siap. Lihat kamu begitu sangat berusaha memuji aku. Pasti aku akan datang. Kembalilah dan kendarai perlahan. Aku pergi dulu. Aku tidak ngorok saat tidur. Aku sudah pikirkan tentang ini. Menurutku dokter, seperti kamu biasanya berpakaian terlalu sederhana. Kamu sangat cantik. Kamu seharusnya berpakaian lebih bagus juga. Kamu lihat warna putih dengan desain mewah ini. Pasti akan sangat istimewa. Wiwan, lihat gaun yang kamu buat untuk saya ini. Halus, cantik dan berkelas. Saya terlalu malu untuk memakainya keluar. Hei, kalau kamu tidak pakai, aku membuatnya jadi sia-sia. Kamu harus sering memakainya. Biarkan orang lain memujinya. Jadi aku juga bisa kelihatan lebih bersinar di wajah kan? Oke, aku akan dengarkan kata kamu. Bu Yuan, kebetulan aku ada acara malam ini. Aku akan pakainya lalu pergi. Hei. Bagus. Hahaha, aku kasih tahu kamu. Dijamin unik. Luar biasa. Hahaha. Pak Yuan, waktunya makan. Oke, ayo kita mulai. Guru yang Xiao Hua. Bos memecatnya. Hanya karena hari itu. Hari itu, aku tak menyalahkannya. Ayo, Bos tak tahu cara memecatnya. Bos yang anggap dia kurang aktif. Wah, bagus banget. Masih kepikiran. Ya ampun, Guru Yuan, jangan puji aku. Jadi gimana kabarnya sekarang? dia dan bos itu saudara jauh. Bos cariin dia kerjaan baru. Kerja di restoran. Bisa kasih kontaknya? Oh, aku minta dari bos. Hei, hei, Gak coba? coba aja. Aku panik nih. Jangan coba. Hei, kamu dandan bagus hari ini? Cantik banget. Oh, jadi maksudnya aku biasanya gak cantik? Maksudnya biasanya kamu udah cantik. Hari ini luar biasa cantiknya. Bikin aku terpana. Oh, jadi kamu suka sama aku? Kellehagen, ya. Jangan gini dong. Aduh, tanya aku buat apa? Ini bukan cuma soal cantik. Pertanyaan yang cerdas.
Langsung ke intinya aja. Kamu punya kunci kantor Pak Yuan? Ada APA? Aku bakal kasih tahu. Flash diskku ketinggalan di kantornya. Aku mau ambil. Ya ambil aja besok pas kerja. Kayaknya begitu. Tapi komputer mamaku rusak. Katanya ada dana di flash disk. Dia lagi buru-buru butuh. Benda kecil ini. Perlu pek rayuan gombal segitu. Tunggu sebentar. Aku ambil kuncinya. Makasih banyak. Aneh nih. Taruh di mana ya? Mending aku telpon dia. Yo. Taruh HP ini di luar. Bisa bantu ambilin? Emang jago nelpon orang. Zheng Jian. Gimana caranya nemuin ini? Kamu gak angkat teleponku. Gak kasih tahu alamat rumah. Mau cari kamu di mana lagi? Ini rumah sakit. Bukan tempat buat ngobrol. Terus tempat ngobrol di mana? I can. Sebenarnya yang mau aku bilang, udah aku omongin di telepon. Tapi masih banyak yang aku gak tahu. Kamu gak bisa sembunyi. Kalau di sini gak nyaman, ada kafe dekat rumah sakit. Aku bisa nungguin kamu di sana. Tapi kamu harus datang abis pulang kerja. Udah aku kasih waktu buat pindah. Kenapa masih mau nunda-nunda? Rumahku udah dijual. Aku ada kontrak sama dia. Kamu tahu, kalau hari ini gak dapat kamar, orang itu bakal nuntut aku. Nanti aku rugi. Bisa jadi rumahnya gak jadi dijual. Kamu yang ganti. Oke. Kalau jangan lagi, oke? Udah kebuka. Aku beneran gak nemu rumah ini. Tapi aku emang ada urusan penting hari ini. Besok pagi aku pindah. Aku pindah ke Hotel Express. Lihat aku, sudah kusiapkan semua barangmu. Aku tak peduli kau pindah kemana. Kau harus pindah hari ini. Pergi sekarang juga. Siapa namamu? Kau teriak apa? Kenapa aku harus pindah hari ini? Kenapa ribet sama aku? Kamu yang mulai duluan. Dengar ya, kau harus pindah hari ini. Kalau tidak pindah, kau jangan harap bisa keluar pintu ini. Jangan. Ribut apa ini? Bersin apa sih? Kamu siapa, Tante? Hyun Korea. Siapa yang mau jadi tantemu nanti? Bisa enggak? Siapa kakakmu? Jangan macam-macam. Aku memang macam-macam. Kamu siapa? Kenapa keluar bantu dia? Jengke ya. Itu adikku. Aku tak rela lihat orang lain ganggu dia, ngerti? Sudahlah, jangan dijelasin sama dia. Kenapa masih sopan sama orang tak tahu diri? Kurang ajar. Kau bilang aku macam-macam, kan? Kurang ajar kau ini. Kenapa mau mukul aku? Oke, kalian berdua diam di sini. Aku panggil satpam sekarang. Cepat pergi. Hila, Jangan. Kami juga nggak mau. Ini pemilik rumah yang kau bilang? Pas banget kau datang. Bawain koper ini turun untukku. Harus telepon taksi? Tunggu sebentar. Mau pindah kemana? Aku cari hotel murah dulu. Jangan telepon dulu. Gimana kalau gini? Aku tinggal di mana? Hanya ruangan kosong. Kenapa kamu tidak pindah ke tempatku dulu? Aku akan pindah ke rumahmu. Ah. Lupakan saja, sangat tidak pantas. Apa yang saya pantas? Bagaimana kalau ini? Aku akan menginap di Hotel Express. Kamu tidak bersamaku. Aku tidak menyeberang. Lagi pula ini rumahmu. Sudah kukatakan untuk pindah. Bagaimana mungkin?
Bukankah semua orang sama? Kak, bukankah kamu sedang buru-buru sekarang? Ah, jangan ragu-ragu. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke rumahku? Iya, aku ingin memberitahumu tentang kalung ini. Aku membuka laci miliknya. Kalungnya hilang. Aduh, aku lupa. Dia mengembalikan kalungnya padaku, tahu? Ini dia. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku membuka laci orang, seperti pencuri. Yes, maaf. Aku sangat sibuk belakangan ini. Aku benar-benar lupa. Maaf sudah merepotkanmu. Oke, ambil saja kembali. Mata-mataku kecil. Bisa dibilang membantumu menaiki gunung pisau dan turun ke lautan api. Hei, apakah kamu minta maaf padanya sendiri? Dia menemukan hati nuraninya. Aku minta maaf padanya? Mustahil. Tuan Yuan, kamu di sini. Bagaimana semuanya? Semua sudah siap. Tinggal menunggu rapat. Terima kasih. Hei, Tuan Yuan. Apakah pacarmu datang hari ini? Aku tadinya ingin mengundangnya. Tapi kamu bersikeras aku naik panggung dengan penampilan seperti itu. Bagaimana aku tidak malu? Tidak bisa menyalahkan orang lain. Apakah kamu sendiri yang mengganti untuk pertunjukan ITU? Oke, lakukan urusanmu. Kurasa begitu. Pak Yuan, acara sepenting ini. Kamu tidak telepon pacarmu. Dia pasti akan kesal. Kalau gitu, aku urus dulu ya. Lalu, kira-kira tarifnya berapa? Di sini ada sistem kartu member. Umumnya, ada beberapa paket tarif. 3960 dan 9380. Tunggu sebentar. Permisi. APA? Malam ini? Dan tahu tidak, di Amerika, acara seperti ini harus dipesan seminggu sebelumnya. Ya, aku terima saja permintaan maafmu. Oke, kamu sibuk ya? Jangan ajak aku. Dadah. Master, Tolong letakkan barangmu di samping piano. Kakak, ini rumahku. Wah. Lalu, rumahmu 8 kamar tidur? Besar sekali. Astaga, meja kopinya sebesar tempat tidur kita. lupakan meja kopinya. Lihat pemandangannya. Sungai Suzhou dan Sungai Huangpu? Luoyang, kamu duduk sendirian di hotel sebesar ini. Sangat mewah. Anak orang kaya. Anak orang kaya apa sih? Anak orang kaya tinggal di villa pribadi. Apartemenku seperti apartemen biasa saja. Ya, cukup rendah hati. Berapa sewa apartemen ini per bulan? Aku tidak mampu. Oh, aku bilang Kak. Bukannya vulgar kalau kamu sebut-sebut uang? Ini kan rumah yang sudah aku sewa. Kamu tinggal di sini. Bebas keluar masuk. Saudara hitung-hitungan. Kalau mau anggap aku kakak, harus bayar. Bilang saja berapa. Oh. Gimana kalau begini? Kamu kasih Kak berapa? Kasih aja sebanyak yang kamu mau. Gimana bisa gitu? Rumah ini bisa digabung sama rumah Kak Ju. Sama-sama setara. Panggil aku, jadi aku tanya dia. Hei. Sekarang aku udah setuju terima uangmu. Ya pasti aku ambil. Tapi berapa bayarannya, aku yang tentuin. Kak, ini kartu kamarnya. Aku kasih ke kamu. Aku buru-buru kerja nih. Kalau ada apa-apa, telepon aja resepsionis. Oh iya. Kamu tinggal di mana? Ini punyaku. Jangan salah kamar. Aku baca kamu. Sarkas. Wah, mewah banget. Ying, Hei. Wah, bos. Kelihatan ganteng banget hari ini. Aduh, kamu aja bilang. Aku kan gak ganteng tiap hari. Mau ke pesta perusahaan Yuan Hao? Atau mau cari jodoh? Udah, jangan ngemis. Kamu gak belajar yang benar. Jangan aku. Aku gak pulang ke toko malam ini. Tolong jagain tokonya ya. Oke, dadah. Dadah. Kamu jaga janji. Aku suka itu. Ada APA? Bukannya kalian udah putus? Bebas lagi semuanya. Kenapa kamu cengeng banget? Masih kepikiran dia? Kenapa kamu kirim foto-foto itu ke dia? Biar dia nyerah. Dan, aku ketemu dia. Dia kelihatannya tenang banget. Gak ada rasa sakit sama sekali habis putus. Aku curiga dia gak beneran sayang sama kamu.
Kamu pikir itu ada gunanya buat kamu? Kamu pergi diam-diam menemuinya di belakangku. Kamu pikir bisa mengubah apapun? Iya, tidak ada yang berubah. Kamu terlalu kekanak-kanakan. Ibuku sudah tahu tentang kita. Katanya dia ingin bertemu denganmu. Oak. Aku bisa menemuimu. Aku tidak mau lari dari apapun. Aku akan menghadap ibumu. Jelaskan urusan kita dengan jelas. Apa pendapat kalian berdua? Jawaban pelayannya apa? Aku tahu aku menyewa satu set di kebun binatang. Ngapain repot-repot sewa tempat setinggi itu? Habiskan banyak uang. Haha. Kita harus tanya payuan kita. Aku rasa begitu. Karena basis pelanggan perusahaan kita, kebanyakan anak muda. Jadi Thanksgiving kali ini, aku serahkan ke anak muda di perusahaan untuk rencanakan. Biarkan mereka berdiskusi. Pertama kali, tidak ada salahnya dibuat meriah sama sekali. Oak. Semoga mencapai efek yang diinginkan. Pak An, nanti saat rapat syukur dimulai, aku ingin mengundangmu untuk berpidato. Oak. Mari kita taruh ini di akhir. Kenapa? Putriku akan membawa pacarnya untuk menemuiku. Aku akan periksa untuknya. Hahaha. Pas sekali kalian berdua ada di sini. Aku ingin memberitahu kalian berdua sesuatu. Ya, kantor pusat terlalu sibuk. Jadi apa yang terjadi nanti? Aku tidak lagi menjabat sebagai General Manager Happiness Road. Yuan Hao, kamu ambil posisi ini. Aku ikuti pengaturan Pak An. Bagaimana ke depannya? Apakah pekerjaannya berubah? Benar kan? Tanggung jawabnya berbeda. Terserah kamu untuk putuskan. Jangan tanya aku. Semoga dengan kerja sama kalian berdua, bikin perusahaan makin maju. Terima kasih atas kepercayaan Bapak An. Yuan Hao ucapkan selamat. Aku akan kerja sama dengan baik. Bikin perusahaan makin baik. Bikin Bapak An tenang. Lihat apa kata kamu. Bukannya cuma ganti nama aku? Bagaimana pembagian kerja dan cara kerjasamanya? Tetap sama seperti dulu. Apakah tanggung jawab bersama kita untuk menjalankan perusahaan dengan baik? Oke, aku lega kamu punya sikap seperti ini. Wah kakak, kenapa kamu di sini? Kamu, Tuan Yuan yang undang aku ke sini. Sibuk banget siang tadi. Aku lupa kasih tahu. Aku bilang, kenapa pakai baju sewa ini? Enggak, haha. Aku yang ada tangan ini. Hei, jangan khawatir. Aku yang tanda tangan, masuk cepat. Oke, kalau gitu kamu kerja dulu. Dah. Dadah. Bodoh. Adieu, hello Jianhui. Kenapa kamu di sini? Aku tinggal di sini. Kamu tinggal di sini? Kenapa aku merasa tadi ada yang mengintip dari belakang? Masih belum bisa ubah kebiasaan ini. Kalau lihat cewek cantik, Aku intip kamu. Dilihat dari belakang pengen berbuat jahat. Dilihat dari samping pengen mundur. Dilihat dari depan karakternya pengen koli. kurang-kurangin. Kalau aku nggak nemuin kamu sekarang, mungkin kamu ikut aku balik ke kamar. Kapan kamu bisa berubah? Kamu kenapa sih? Terus kamu puji aku cantik, bisa mati nggak? Harus gitu. Aku puji, aku puji. Boleh tanya dulu sebelum aku puji? APA. Kayaknya kamu udah berubah ya. Kamu pindah kemana gitu? Oh UPS. Ya ampun, kamu nggak berubah sama sekali. Lagian masih suka nyebul liur pas ngomong. Iya kan? Hey Showtime. Waktu kita cerai dulu, aku lupa ngasih kamu sesuatu. Apa tuh? Engagement APA? Enggak, bisa kamu simpen sendiri nggak? Ya terserah kamu mau terima atau enggak. Hey, kamu ngapain sih? Kasar banget. Kalau mau rampok orang, lihat dong modalmu sendiri ada apa aja.
Rampok gampang. Aku juga nggak bakal rampok kamu. Nggak ada yang menarik. Perutnya gede banget. Dagu double beberapa. Kalau mau rampok, mending rampok daging Xiaoxian. Udah waktunya kamu ke Korea. Ke Korea Beauty PA? Uang tuh lipatan di wajahmu. Kenapa saya pesan benda atau lipatan dari itu? Kamu balik lagi. Buka mata babimu itu. Lihat baik-baik. Aku nggak punya perasaan. Nggak ada orang. Betul gimana? Kamu buta ya? Kalau buta mana mungkin pakai kacamata hitam di lobi. Ngomongin siapa tadi? Nona Shanshan. Hello, Nona Shanshan. Hello. Apa kita pernah ketemu ya? Itu tragedi hidupku. Hah, aku mau pisah seumur hidup sama kamu. Ini aku, Phoenix yang terlahir kembali. Pasti hidupku yang dulu lagi kumat dan kebanjiran. Hah, masa ya aku mau nikah sama kamu? Aku nikah 2 kali sama kamu. Itu karena ulahmu sendiri. Hei, Tolong berikan barang-barangmu. Ayo masuk. apa yang kulakukan di sana? Keluarkan dan berikan padaku cepat. Hahaha. Hanya kamu, gabah tua. Kamu pikir aku suka padamu? Aku bisa memakanmu. Seberapa besar perutmu? Sungguh, kalau kamu tidak sombong sebentar, kamu akan membuatku mati lemas. Oh, kaya ya. Satu orang masih menyewa suite? Lumayan, kan? Mengobrol. Yo hey. Yo hey yo hey. Hei, apa yang kamu lakukan? Bertahun-tahun. Kamu tidak merindukanku? Aku tidak menyangka akhirnya kamu memakai cheongsammu. Itu kamu? Ya, Dibandingkan dengan yang di toko Pak Yuan, cheongsammu masih terlalu buruk. beriaku. Jubah itu dibuat oleh Pak Yuan sendiri. Biarkan dia mendengarmu. Dia seharusnya tidak senang. Maka aku akan minta maaf untuk Pak Yuan. Dia menggunakan keterampilan yang begitu baik padamu. Agak SIA. Ini bukan toko Cheongsam. Aku sudah meninggalkannya. Kenapa kamu masih menyimpan dendam? Kamu bilang kita berdua adalah teman guru Yuan. Benar, dari luar negeri, kan? Harusnya suasana. Bagaimana dengan penampilan indah Pak Yuan tadi? ITU Untucked Dilihat Semua. Oke. Oh. Jadi, kita akan melanjutkan. Silakan nikmati. Perusahaan kami khusus mengadakan pertemuan syukur ini. Video promosi dibuat.
Kamu adalah Zheng Jian. Kepada Pak N. Panggil Bibi. Silakan duduk. Dr. Zheng, terima kasih telah menyelamatkan putriku di Sanya. Sanya. Saat itu, Terlihat seperti ini. Waktu itu aku baru saja bercerai dengan ayahnya. Ed sempat tidak bisa menerima kenyataan ini. Jadi aku pergi ke Sanya sendirian. Kalau bukan karena bertemu kamu, aku rasa sekarang tidak akan bertemu dia. Bu, jangan bahas ini lagi. Sekarang aku punya Zheng Jian. Tidak lagi main-main. Lehate gone? Dia menganggap kamu harapan. Kamu harus baik-baik padanya. tahu. Pakin. Aku dan Aki, kami cuma teman. Lagi pula, aku punya Zheng Jian. Kamu kan? Aku membelakangi. Masa Aki bisa bicara begitu? Edge masih muda. Sangat manja. Mohon maklumannya. Halo. Saya Wakil Direktur Utama Happy Road Travel Company. Yuan Hao. Juga versi Monroe dari barang palsu tadi. Hahaha. Terima kasih banyak sudah datang. Hari ini kami dengan bentuk yang spesial. Menghibur semua dengan program yang spesial. Agar kalian lebih mendalami. Kamu juga kenal Yuan Hao, kan? Jadi kalian berdua kenal gimana? Kami ketemu karena komedi. Dia yang undang aku ke sini hari ini. Kamu suka banget sama dia? Kamu mengagumi. Belum tentu suka. Tapi Yuan Hao memang hebat. Pria yang punya mimpi. Sekarang jarang ada. Kalau kamu bisa jadi pacar Yuan Hao, pasti lebih baik. Katanya, pria baik jarang dapat istri baik. Jualan cabang bunga Hanju. Tapi katanya pacar Yuan Hao memang baik banget. Tentu saja. Jadi aku pamit dulu di sini. Mewakili semua karyawan perusahaan kami. Untuk semua tamu yang hadir hari ini. Terima kasih yang tulus. Hari ini pertama kalinya kami mengadakan pertemuan syukur seperti ini. Setiap tahun berikutnya. Kita semua akan dalam bentuk ini. Untuk membalas dukungan semua orang. Kami juga sudah menyiapkan banyak acara untuk kalian hari ini. Banyak kejutan. Saya yakin akan lebih seru daripada Monroe. Kalau tidak percaya, silakan lihat. Oh, oh, oh. Menarik kan? Kalian bersenang-senang. Berdandan seperti Marilyn Monroe. Salah satu manajer perusahaan terhormatmu. Tak kusangka kamu suka main game live action. Agak vulgar ya? Aku tahu kamu tidak akan suka. Jadi aku ragu-ragu mengundangmu. Aku juga tidak tahan nonton. Aku juga tidak tahan. Jadi aku baru naik panggung setelah minum dan jadi berani. Kamu juga minum. Wah, pantas kamu merah sekali. Lehernya merah, matanya merah. Sudah. Tapi apa yang kamu katakan di panggung tadi? Itu cukup bagus. Aku bisa lihat kamu sudah bekerja keras selama 10 tahun terakhir. Sangat keras. Aku sangat tersentuh. Aku sudah berbisnis selama 10 tahun terakhir, kan? Tentu, aku tidak pernah menyentuh kamu. Nah, karena kamu mengundangku ke sini hari ini, aku tidak bisa datang tanpa membawa apa-apa. Aku juga menyiapkan acara. Jadi, sebentar lagi, bisa beri aku sedikit waktu untuk naik panggung? Oak. Terima kasih.
Zudan. Ayo menikah lagi. Batuk itu. Aku hari ini datang sini. Ini bantuan untuk Yuan Hao. Kamu tahu? Semua ini dimulai. Aku sudah terlalu lama tinggal denganmu. Aku. Sekarang kita akan berikan hadiah utama acara hari ini. Pak Yuan Hao yang ambil nomor keberuntungan ini untuk kita. Oh, Sudah kubilangkan. Angsa kecil kita. Lebih imut daripada produk palsu Monroe. Tepuk tangan yang luar biasa tadi. Seperti hadiah kita hari ini. Kalau nggak keren, mana bisa disebut hadiah utama? Kurang dahsyat buat ungkapin. Ketulusan Happy Road Travel Company kita. Hadiah utama yang super keren ini adalah tur Amerika Utara 15 hari untuk 2 orang. Tapi menurutku pribadi masih kurang keren. Jadi atas namaku sendiri, aku tambahin hadiah ekstra. Kalau dia cewek, aku kasih dia pelukan Monroe hahaha. wah, Kalau dia cowok, aku kasih dia oh. Bukan aku. Ini sebotol sampanye. tahu. Jadi kita tunggu aja ya. Hadiah utama bakal jatuh ke siapa? Nomor 34. Nomor yang cukup bagus tuh. Nomor 34 dan hadiah utama bersatu. Seumur hidup. Aku yakin ini pemenang hadiah utama. Bersama Happy Road Travel Company kita. Jodoh seumur hidup. Ini juga jodoh hidupku, Yuan Hao. Silakan nomor 34 naik ke panggung terima hadiah. Dia nggak ada. Apa pelukanku kurang tulus? Kenapa jadi sini? Sudah waktunya aku pergi. Kalian kan sudah putus. Dekat APA? Bukan takut, malu aja. Kamu kan baru ketemu ibuku. Malu apanya? Jangan pergi. Sebelum dia naik ke panggung, aku punya kejutan lain untukmu. Matikan layarnya dulu. Itu juga kejutan buatku. Salah satu tamu di sini sangat istimewa. Ini pacarku, Shan Shan. Oh. Tadi waktu aku di bawah, Shan Shan bilang padaku, dia datang ke acara syukuran hari ini. Sangat terharu. Kami sudah 10 tahun bersama. Aku sudah 10 tahun di perusahaan ini, menuju kebahagiaan. Dia sangat ingin manfaatkan kesempatan hari ini untuk berterima kasih pada semua tamu yang selalu mendukung Yuan Hao. Jadi dia siapkan pertunjukan untuk semua. Aku bahkan gak tahu dia mau ngapain. Sekarang panggung ini untuk Shan Shan. Tuan Chen, kembali. Pertunjukan ini butuh kita berdua. Aku butuh kerjasamamu. Halo, tamu-tamu terhormat. Izinkan aku perkenalkan diri dulu. Namaku Shan Shan. Dari Amerika. Aku sudah 10 tahun dengan Yuan Hao. Wah. Kami terpisah lautan selama 10 tahun terakhir. Menempuh jalan masing-masing. Tidak mudah.
Alasan kami bisa sampai di sini hari ini, bisa berdiri di sini, karena kami berdua saling mencintai, memiliki keyakinan yang teguh, dan tak tersumber hidup di antara kami. Jadi ada kabar gembira hari ini. Ingin kubagikan pada kalian semua. Yuan Hao dan aku akan menikah. Yu Hao, bisa ambilkan untukku? You how you how you, how you how you how. Oh, oh. Oh, oh, oh. Harus pergi? Seharusnya aku nggak datang. Harusnya kamu nggak perlu berlebihan. Sudah bilang, aku nggak bisa ketemu Chun Er di sini. Kamu yang tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Sekelas yang perlu oke. Aku hamil. Beri aku masa lalu. Minger, anjing baik. Apa kamu yang datang ke rumah sakit hari itu? Anjing pantai, laki-laki dan perempuan. Jaga mulutmu bersih. Kamu baru saja mendengarnya. Aku hamil. Anak-anak Zheng Jian begitu menjijikkan. Apa yang bisa kalian berdua katakan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Jelas apa? Tidak. Kalian semua hamil? Kak Zheng, kamu dengar? Kamu ikut aku sekarang. Kamu tidak pacaran dengan berapa sampah. Aku tidak tahu seberapa baik yang sekarang. Siapa yang kamu sebut sampah? Kamu bilang lagi. Aku bicara kamu. Kamu putus. Terlibat, ibu? Dia memukulku. Apa kamu membantunya memukulku? Siapa kamu? Berani berulah di sini. Siapa kamu? Urusanmu apa? Dr. Zheng. Bisa kamu jelaskan? Chuan Han, maaf. Sedikit salaman, aku yang urus. Zheng Ji. Dia baru saja mau memukulku. Kenapa aku memukulmu? Kamu telah memisahkan kami. Kamu telah berhasil. Masih mau memaki aku? Aku pukul kamu karena kamu pantas. Kamu tidak berkelahi, kan? Aku ikat. Iya, dengarkan aku. Dengarkan aku. Lepas, lepas, lepas. Aku lihat dulu. Hey, Sosuke, kamu biarin dia pergi begitu aja? kamu puas sekarang? Xiaon. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar minta maaf. Aku udah hancurin kebaikanmu dengan baik. Apa sih yang baru saja terjadi? Aku, jangan tanya aku lagi. Perasaanku lagi sangat kacau sekarang. Biarkan aku sendirian aja, oke? Maaf. Aku udah pikirin ini. Pacar masih yang lama lebih baik. Pokoknya, aku udah nikah 2 kali dan cerai 2 kali. Ini juga udah jadi keajaiban. Oh, kenapa kita gak bawa keajaiban ini sampai ke akhir? Tapi aku udah pikirin lagi. Kalau kamu bisa nikah dengan pria yang sama 3 kali, itu baru komedi. Oh, hidup ini terlalu singkat. Komedi ya komedi. Pokoknya, aku senang sama kamu. Cuma dia itu,
Ken Tang. Babi ompong. Hei, tunggu. Sudah selesai. Iya, sudah selesai. Gak apa-apa, Zheng Jian. Semua ini cuma masalah kecil. Aku cuma minta kamu baik-baik sama Edge. Aku yang akan selesaikan soal Mao Xiaon ini. Jangan salahkan dia. Ini semua salahku. Kamu masih membela dia. Dia mukul kamu di depan semua orang. Aku ingat sekarang. Di mana mau taruh muka aku, Edge? Kakak Zheng, antarkan dulu istri tercintamu pulang. Tuanen, aku yang akan antar kamu pulang. Apakah tamu-tamu sudah pada pergi? Semua sudah pergi. Oh sayang, Acara bagus-bagus malah jadi kayak gini. Sungguh mengecewakan. Yuan Hao ini benar-benar. Kamu undang siapa? Aku mau lihat gimana Yuan Hao nanganin ini. Cewek itu. Aku gak bakal lupakan ini. Kenapa kamu terus-terusan ngikutin aku? Ngapain sendirian di pinggir sungai? Aku mau sendirian aja. Bisa cerita gak? Tadi kejadian apa sebenarnya? Bisa gak aku gak usah cerita? Mending cerita aja. Dia itu pacar aku. Kita udah jalan lebih dari setahun. Aku emang bukan cewek yang lembut. Tapi aku kasih cinta paling tulus dan murni di umur aku ini. Aku kasih ke dia. Tapi dia tetap selingkuhin aku. Dari beberapa hari lalu, maaf. Dia tanya apa aku bisa maafin dia. Aku orang yang gak mau dibohongi. Ya kadang aku bimbang juga. Tapi hari ini aku lihat dia sama cewek itu. Cewek itu bilang ke dia kalau dia hamil. Dia tunjuk hidung aku, marahin aku. Aku gak tahan lagi. Namanya siapa tadi? Zheng Jie. Kunci kutu itu. Dia ngapain sih sama anak bos aku? Maaf? Ibunya cewek itu bos kamu? Aku bikin kamu banyak repot hari ini ya? Gak kok. Aku benar-benar minta maaf. Kalau aku gak datang hari ini, acara syukur kamu pasti sukses. Pacar kamu lamar kamu. Selamat ya. Cepetan nikah. Kamu ada di sana pas aku undian di panggung tadi? Iya, Menurut kamu kenapa ada orang yang jelas-jelas menang undian? Gak naik ke panggung. orang itu ketakutan sama hadiah tambahan kamu. Kamu tahu gimana pikiran orang itu?
Jadi kamu takut sama aku? Pelukan itu simpan buat pacar kamu aja. Cepetan cari pacar baru. Penghargaan ini selalu berlaku untukmu. Aku yang punya suara terakhir. Lupakan hadiahnya. Aku simpan undangannya sebagai kenang-kenangan. Ini pertama kalinya aku menang penghargaan sebesar ini. Aku dapat. Aku sibuk kerja. Nggak ada waktu pergi. Hai, Lagi ngapain? Sibuk banget sampai nggak sempat jalan-jalan. dia dokter. Dokter. Ada dokter kayak kamu? Aku kenapa? Mulutmu tajam banget. Gampang marah. Nggak kayak dokter. Lagi baca apa? Menurutmu aku lihat apa? Gangguan jiwa? Kalau ada penyakit ini, bisa aku tunjukin. Lain kali aja. Lihat wajahmu sekarang. Aku nggak sakit, aku ketakutan sampai bangun karena kamu. Pulang aja. Cuci muka. Cepat tidur. Tahu nggak? Kalau cewek udah terluka, jadi kayak landak, nyusulin orang di mana-mana. Sejak ketemu kamu, aku udah nyusulin kamu. Termasuk Mami. Jangan salahin aku karena bikin kamu repot banget. Kamu udah bujuk dan hibur aku. Makasih. Sekarang kamu jadi agak maco. Kalau ngomongnya bagus, kayak dokter. Mau aku anterin? Nggak, udah. Temani pacarmu aja. Semoga bahagia juga. Halo, Shanshan. Baru ingat nelpon aku. Drama pahlawan selamatin cewek udah selesai. Xiaon temen yang aku undang. Dia kena masalah kayak gini. Aku gak bisa diam aja. Terrace? Pacar asli aja nggak mau. Hei, aku mau tanya. Kalau kamu jadi aku, gimana perasaanmu soal itu? Udah sampai rumah belum? Aku datang nyari kamu. Nggak ada apa-apa. Aku nggak tertarik sama hubungan kalian. Aku capek mau tidur. Biarin aja dia pergi. Kamu bilang itu toleransi. Suatu hari, kalau dia beneran selingkuh, sayang, kamu yang bakal susah. Yuan Hao nggak kayak gitu. Dia nggak gampang berubah pikiran. Malam ini dia pergi tanpa pamit. Bikin aku kesel banget. Aku nggak terima. Kamu marah sama diri sendiri. Cuma bikin dia anggap kamu lemah. Lama-lama dia nggak anggap serius kamu. Kamu meremehkan aku. Dan malam ini aku udah umumin ke publik. Kita mau nikah. Dia pasangin ke kamu. Aku juga pasangin ke dia. Cincin yang lama kebesaran. Aku sengaja beli pasangan ini sebelum pesta. Oh, Shanshan, kamu hebat banget. Memang anakku. Cantik hahaha. Kenapa aku selalu merasa agak khawatir? Kayaknya dia nggak cukup peduli sama kamu. Bu, jangan khawatir. Aku udah pasangin cincinnya. Aku takut dia kabur. Selanjutnya, aku bakal percepat rencana pernikahan. Kamu tunggu aja lihat. Oak, hahaha. Hei Mbak, kenapa baru pulang? Tunggu dulu. Kenapa nangis kayak gini?
Aku mau tidur. Anak-anak, kamu, tunggu sebentar. Aku mau gosipin sesuatu ke kamu. Apa Pak Yuan yang antar kamu pulang? Kamu nggak bilang mau tinggal sama aku kan? Aku belum sempat ngomong. Harusnya aku bilang nggak? Yang nggak boleh dong bilang. Kamu kan udah bongkar aku waktu bilang aku mata-mata? Kamu benar-benar nganggep diri mata-mata ya? Apa pan statusku? Bukannya bagus juga buat kamu? Aku kan bakal pindah kalau udah nemu rumah. Aku mau tidur. Tunggu dulu. Nanti aku gosipin lagi. Cowok yang kamu pukul tadi, beneran mantan pacar kamu? Kok bisa jadi calon menantu paan kita? Kamu kebanyakan urusin. Bukan urusan kamu. Lihat nih. Kalau aku nggak di sini sebentar, kamu bisa kenapa-napa. Ambil juga cincin ini. Jangan bikin orang kejebak dong. Oak, Siapa sangka dia bakal datang kayak gini? Ya, melamar aku di depan umum. Semua orang kira dia mau kasih kejutan buat aku. Cuma aku yang tahu dia maksa aku nikah sama dia. Udahlah ya. Aku udah nggak bisa mundur. terus kamu udah nikah? Masih terikat? Nggak. Masa kamu nggak tahu? Kamu kan udah sebar kabar. Sekarang kamu nggak tahu. Nggak takut dikejar-kejar orang pakai pisau? Jadi aku mau tanya serius. Pacar pertamamu yang hilang 10 tahun. Kalian berdua kali ini udah baikan? Hubungan kayak kalian berdua. Baru pertama kali aku lihat. Kalian berdua masih hidup. Oh, aku. Aku jujur aja ya. Setelah dia balik. Setiap ketemu dia. Aku nggak ngerasain apa-apa. Saya tidak tahu sama sekali tentang itu. Jangan lihat seperti itu. Aku setuju dengan itu. Aku ada masalah dengan dia. Aduh, ini benar-benar merepotkan. Hei, kemana saja kamu hari ini? Aku sudah mengundangmu dengan begitu megah. Kenapa kamu tidak datang? Iya itu. Kalau kamu bicara seperti itu, ini masalah besar. Oke, Baru ketemu Jian Hui. dia lagi mengejarmu lagi. Kebetulan bertemu aku. Terus mengikuti aku. Kalian berdua mau menyewa kamar hotel kan? Kamar apa yang kamu inginkan? Tepat di atas hotelmu. Dia tinggal di sana. Katanya, kenapa nasibku sangat buruk hari ini? Aku tidak mengerti. Kamu tahu kan, aku sudah menjaga kesucian diri selama ini. Kenapa ini terjadi lagi? Dengarkan aku. Soal pria dan wanita ini. Terutama orang kaya sepertimu. Kalau sudah satu ranjang lagi, pasti tidak bisa lepas lagi. Pikirkan saja. Akhirnya aku sudah bersusah payah menceraikan pernikahan kedua ini dengan dia. Kupikir setelah bercerai, banyak sekali cowok muda tampan yang menungguku. Bagaimana bisa aku jatuh ke tangan mantan istriku lagi? Benar-benar. Apa Xiao Wei ingin menikah lagi denganmu? Menikah apa? Yakin aku memberiku kamu sesuatu. Kalau kamu menyebarkan berita tentang aku, apa yang akan dipikirkan orang-orang di lingkaran itu tentang aku? Aku benar-benar merasa seperti orang bodoh besar. Dan kamu tahu apa? Tahu kenapa Bobby ITU Maddie? Aku adalah contoh yang tepat untuk itu. Kamu cukup pandai mencaci dirimu sendiri. Aku tidak melihatnya seperti itu. Kalau kamu bisa memperlakukan mantan istrimu dengan baik, maka di mataku kamu adalah pria yang baik. Bagaimana aku bisa memperlakukannya dengan baik? Nah, cewek ini, nggak ada yang bisa dibilang cewek baik. Gak apa-apa kok belajar apa itu seni perang Sanzu. Biar lo kelihatan kayak cucu. Siapa yang bikin kita jadi om-om? Dasar bocah-bocah. Gue nggak bakal banyak omong sama lo. Telepon bos lo yang dulu suruh kesini. Sekarang berdiri. Cepat, cepat. Iya, saya. Ini kan perusahaan.
Bukan tempat lo semaunya. Menantu gue ke Korea bareng grup yang lo atur. Pas balik, gue nggak kenal dia lagi. Coba lihat, ini masih manusia? Rapi nggak nih? Siapa yang suruh jawab persai? Sekarang gue jadi orang asing. Tiap malam mimpi buruk. Coba ganti sendiri. Terus lo bisa minta istri lo ke perusahaan kita. Lo ngapain? Gue juga harus berani. Lo Xiao Daqiang, kan? Lo kenal gue. Gue mau nyari lo. Gak nyangka lo duluan yang datang ke kita. Ya iyalah gue nyari lo. Gue mau lo kembalikan istri gue yang dulu. Kalau nggak percaya, cek kontraknya. Kontraknya bilang jamin pulang dengan selamat. Maksudnya pulang selamat gimana? Ya selamat aja. An B kembali ke Shao. Gue harap lo juga cek kontraknya. Mana ada yang bilang kita tim operasi plastik? Itu kan istri lo yang privat ngirim grup ke rumah sakit buat operasi. Waktu proses bea cukai di bandara. Karena wajahnya gak cocok sama foto di paspor. Ditahan sama bea cukai. Ngeganggu jadwal seluruh tim. Pelanggan lain udah komplain ke perusahaan kita. Gimana? Dia nggak bilang gitu. Sekarang gue yang bilang. Maksud lo APA? Gue nggak bakal susahin lo. Tolong jangan ke kantor kami juga. Perusahaan ini malah memperburuk keadaan. Lagi-lagi. Wanita itu mencari kepuasan sendiri. Istri kamu ingin tampil cantik. Bukannya juga untukmu? Dia ingin terlihat bagus. Aku lepakan saja. Katanya operasi plastik itu bikin ketagihan. Aku paham. Ini karena kamu. Kalau biasanya kamu bisa lebih sering puji istri. Biar dia lebih percaya diri. Dia nggak bakal operasi plastik. Kamu terdengar belum nikah. Baru saja nikah. Biar aku kasih tahu. Sebelum nikah itu drama idola yang indah. Begitu nikah. Jadi drama kehidupan ibu mertua yang menyebalkan. Aku kurang beruntung. Tuan An. Tuan Yuan, Oak. Aduh, ruangan ini lama nggak dibersihkan. Biar aku bantu bersihkan. Hey, Chen Ken. Yuan Hao Yang urus aku. Apa isi rumah ini? Nggak boleh ada yang sentuh. Aku nggak berani sentuh. Aduh, barang usang begini. Masa dia hargain banget? Barang-barang ini. Itu dirawat Yuan Hao dengan hati-hati. Kita nggak ngerti nilainya, hey. Itu karena kita nggak paham. Hahaha, Oak. Aku buka pintu jendela ini aja biar ada angin. Kamu ngapain? Oke, kalau gitu aku sibuk dulu. Aduh,